pada tahun 2011 Utha Likumahua wafat. Seorang penyanyi asal Ambon pada era 80-an, lewat musik yang bergenre jazz, ia sempat meraih juara 1 untuk Sixth Asian Song Festival di Philippines bersama Elva Cesoria, juara 2 bersama Trie Utami dalam acara Pacific ABU di Malaysia, dan juara 2 di Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong. Sepanjang karirnya beberapa album telah ia buat, sejumlah lagu seperti Esokan Masih Ada, Akira, dan Mungkinkah Terjadi. Lagu duetnya bersama Trie Utami menjadi hits di masanya. Pada tanggal 13 September 2011, ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan setelah cukup lama mengidap stroke. Dan hari ini kami juga nantinya telah mendatangkan sahabat dari almarhum Utha Likumahua yang juga akan live perform bersama kita. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Ikang Fauzi. Get it up, get it up. Yeah, yo. Yeah, yo. Let's go. Pakshka papa preman preman. Yeah, yo. Pakshka papa metropolitan. Pakshka papa preman preman. Yeah, yo. Pakshka papa metropolitan. Hey, yo. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sikap terjang bahaya, siapapun dihadapinya. Sini preman, sana preman, sedang beraksi. Wajah dingin dan seram, siap menerkam. Jangan kau coba kawan, cari perkara, sejurus perhati petaka. Di balik wajah yang seram, tersimpan gambar kedamaian. Di balik mendambakan kebahagiaan, yeah. Bahagia, oh, bahagia, yeah. Bahagia, oh, oh, oh. Pakshka papa preman, yeah, yo. Pakshka papa metropolitan. Utha Likumahua, pria kelahiran 1 Agustus 1955 ini adalah salah satu musisi Indonesia yang banyak memberikan pengaruh dalam dunia musik Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak merilis album Nada dan Ekspresi pada tahun 1982. Selama malang melintang di dunia musik, pemilik nama asli Doa Putra Ebal Johan Likumahua ini telah banyak mendapat penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Di tahun 2011 lalu, Indonesia harus kehilangan penyanyi legendaris ini. Utha Likumahua meninggal dunia akibat serangan komplikasi yang dideritanya. Kepergian Utha Likumahua memberikan kesedihan mendalam bagi keluarga dan para sahabat. Sampai sekarang, lagu dan kenangan tentang Utha Likumahua masih sangat dekat dan lekat di telinga para penggemarnya. Yes,
itu adalah suara merdu dari Bang Utha Likumahua yang sudah meninggalkan kita semua sekitar 2 tahun yang lalu. Untuk berbincang-bincang atau mengenang kembali Bang Utha Likumahua, sudah kami hadirkan di sini sahabat dari Utha Likumahua, yaitu Mas Ikang Fauzi dan juga pengamat musik Benz Leo nih, untuk membicarakan kira-kira ada pergeseran nggak sih dalam dunia musik di Indonesia. Tapi sebelumnya kita pengen mengenal Bang Utha tuh orangnya seperti apa sih? Utha Likumahua itu saya pertama kali masuk ke Jackson gitu, saya juniornya dia. Itu salah satu artis yang paling ramah gitu loh, yang welcome sama saya. Waktu itu ada Vina, ada Ebit, di situ ada Frankie di Jackson Record ya pada saat itu ya. Tapi Utha ini benar-benar apa ya, dia ngelihat bakat aku seperti ini, dia langsung seperti kayak guru gitu loh. Karena Utha itu ya guru yang baik, dia tuh penyanyi yang menurut saya satu-satunya penyanyi yang di festival oke, tapi komersilnya juga oke. Itu. Dan dia genre. Oh. Dia tuh orang kenal dia mungkin banyak penyanyi jazz ya bilang ya. Tapi popnya oke banget. Rocknya lebih gila lagi. Masa? Iya benar. Jadi dia banyak ngajarin teori-teori tentang vokal, olah vokal ya, buat rock gitu. Karena dia dulu nyanyi rock juga. Jadi Utha itu penyanyi yang sangat fenomenal gitu. Mas Ikang, momen apa yang paling berkesan bersama dengan Bang Utha Likumahua yang Mas Ikang ingat sampai Iya, sekarang? kita sering show bareng. Dan dia kalau bawain lagu-lagu rock tuh dia sangat pasif banget gitu loh. Oh ya? Dan entertainmentship-nya dia kuat banget, dahsyat gitu. Dalam segala situasi, misalnya dalam satu situasi tuh zaman dulu seringkali sound tuh nggak berfungsi, kurang berfungsi, rusak atau bagaimana, itu langsung dia bisa ambil alih. Nah, dia langsung dengan penonton diajak ngomong, diajak nyanyi, pokoknya dia nggak ada alat musik pun dia bisa entertain gitu. Kalau kita kan mati gaya. Ini mau gimana gitu. Dia nggak ada cerita. Ingat nggak Mas Ikang lagu keep on. rocknya yang waktu itu pernah dibawakan bareng dengan Bang Utha? Lagunya Toto itu. Lagunya Toto? Oh, lagunya Toto dia banyak yang Rosanna ya banyak salah satunya. I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes gitu. Rosanna. Oke. Ternyata ya Bang Utha Likumahua yang selama ini Itu kita hebat. kenal sebagai jazzer ternyata ngerock juga. Menurut pengamatan Mas Benz, Utha ini seorang musisi yang seperti apa? Dia sosialisasinya bagus sekali di kalangan tidak sekedar sama Mas Ikang atau sepantar, tapi juga pada yang para seniornya. Saya kira begitu kita bicara jazz, waktu itu bicara dengan almarhum Om Jack Lesmana misalnya, itu kan ada di lingkaran itu. Kemudian Mas Utha ini juga orang yang kuat sekali di acara-acara yang sifatnya kompetitif ya. Dia pernah menang di penghargaan di tingkat ASEAN, di Asia Pasifik. Dia juga pernah memenangkan penghargaan sebagai seorang penyanyi yang baik. Terbaik katakanlah, kedua, pertama, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah sosialisasi tadi. Seseorang kalau sudah masuk ke industri rekaman atau industri panggung, kemudian tidak kurang sosialisasinya, nggak bisa lintas genre seperti yang dibilang sama Mas Ikang tadi. Maksudnya Ada di sosialisasi jazz, bentuknya seperti apa sih? sama beberapa musisi dari kalangan yang berbeda genre itu tadi. Ada rock, ada jazz, ada pop, dan di popnya kuat sekali karena ada 11 album yang pernah direkam Mas Ikang, Mas Utha ini. Ada satu lagi yang tidak kalah menarik juga masuk ke sosialisasi yang di kalangan para penyanyi yang ikut pada kegiatan sifatnya sosial kemanusiaan. Suara Persaudaraan ada 2 lagu yang dibawakan oleh Mas Utha Likumahua di sana. Kalau Mas Benz Leo sendiri pernah ada kolaborasi kerjasama bareng dengan Bang Utha Likumahua? Iya, kebetulan Suara Persaudaraan tahun 86 itu proyeknya Mas James Sunda, ada saya di sana, ada Mbak Tarida Hutaurut. Kemudian ada Mas Ikang ikut ya, Suara Persaudaraan tahun 86. Baru nyanyi waktu itu. Kemudian ada dua lagu yang dibawakan oleh Mas Utha Likumahua. Saya kira begitu masuk ke lingkaran itu orang sudah akan masuk ke kegiatan yang sifatnya sama pada tahun-tahun berikutnya, dan itu ada terus Mas Utha ini. Sampai suatu saat terakhir beliau ada di Rumah Sakit Fatmawati.
kebetulan istri saya dokter di situ, jadi ikut apa namanya? Oh, ini kita lihat ya waktu me- saat-saat menangani beliau. Dan saya kira itulah saat-saat terakhir kita melihat Mas Uta waktu kita datang ke rumahnya juga. Diminta untuk ikut menyanyi kembali lagu-lagu lamanya dan beliau menyanyi dengan caranya sendiri sambil tidur. Itu sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah lupa. Dan tanggal 13 ini kan sebetulnya 2 tahun yang lalu. 2 tahun tepat 2 tahun sekali yang ya. lalu. Adakah pesan pada saat-saat terakhir Bang Uta saat itu, maksudnya yang terkait dengan dunia musik Indonesia tentunya? Saya kira yang saya ingat bahwa beliau ini termasuk yang pengen melanjutkan arena kompetisi yang pernah dimasuki oleh Mas Uta itu. Jadi belakangan ini kan nggak ada arena kompetisi seperti Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors, kemudian Festival Lagu Pop Nasional, karena itu adalah regenerasi di sana. Dan Mas Uta kehilangan jejak itu pada generasi muda, dan itu yang pernah dia ingatkan pada saat beliau baru awal-awal sakit itu ya. Kita kok nggak pernah melihat generasi baru lahir dari kompetisi itu. Baru belakangan ini kita lihat dari televisi ada beberapa arena lomba yang itu bukan komposer yang lahir. Kebanyakan adalah performer kan, penyanyi. Sementara Mas Uta ini lingkungannya ada di pencipta lagu. Sehingga lagu-lagu baru tidak terlalu banyak lahir menurut pendapat Mas Uta. Waktu itu yang menurut Mas Ikang, apakah memang ada pergeseran Mas Ikang, apalagi Mas Ikang sudah bermusik sejak hampir 30 tahun yang lalu begitu, dengan sekarang apalagi tadi Mas Bes mengatakan ini bukan pencipta lagu lagi tapi lebih ke performer gitu. Iya benar. Jadi ya Uta itu emang seorang entrepreneur ya. Jadi dia benar-benar musik buat dia tuh ya hidupnya dia, dan dia memang hidup dari musik dan sangat bertanggung jawab dengan musik dia. Dan dia selalu bilang sama saya, always be yourself, dia bilang. Jadi pertama kali kan aku rada nggak pede gitu masuk ke dunia musik rock, sementara senior aku tuh udah sangat hebat-hebat pada saat itu ya. Tapi dia yang selalu bilang, lu tuh punya karakter katanya. Lo harus pede sama lo, dan lo harus benar-benar pilih lagu yang sesuai sama karakter lo gitu loh. Dan kebetulan dia bisa contohin, dia tuh powernya bagus sekali Uta. Jadi dia bisa memperkuat power, memperlemah, beat pop, gitu sangat jazzy. Kadang lagu ini juga lagu evergreen ya, lagu-lagu lama itu kalau dia bawa tuh, waduh keren banget. Jadi saya ngelihat ya, mungkin kalau di mata saya itu dia satu-satunya penyanyi ya kalau saya bilang yang benar-benar komplit gitu loh, benar-benar sangat ilmiah gitu bernyanyinya, tapi juga sangat enak untuk dinikmati gitu loh performanya. Bicara mengenai Bang Uta, tentu tidak bisa terlepas dengan namanya dekade 80-an. Nah, sekarang saya sendiri ini juga sekarang nih dengan menggunakan ini, sepertinya kayak ada apa ya, mengenang masa deja vu, masa-masa yang blazer baru. Blazer baru tapi semangat lama. Iya kan? Dimana maksudnya lagu-lagu tahun 80-an tuh begitu melekat di dalam pikiran saya, hati sanubari saya. Mungkin nggak sih kalau sebenarnya di era-era sekarang tren-tren musik seperti 80-an ini kita kembalikan lagi gitu Mas Ikang atau juga Mas Benz? Kalau menurut saya emang upaya yang harus kita lakukan, karena bukan hanya di Indonesia aja. Di seluruh dunia pada saat itu ya, era 80-an tuh era yang paling kaya. Semua genre itu hidup. Khususnya di Indonesia waktu itu saya ngalamin pada saat itu, saya kan bawain genre yang berbeda, dan pada saat itu mulai kayak balada gitu ya kalau Mas Ikang ya? Iya, ballad rock. Dan semuanya ada. Jadi Faris punya tempat sendiri, aku punya tempat sendiri, Iwan punya tempat sendiri. Jadi semuanya hidup, mulai dari pop, jazz gitu loh, rock, itu semuanya hidup. Jadi itu yang kita harapkan mungkin sekarang bisa terjadi lagi seperti itu. Maksudnya ya ini peran media ya, terutama televisi yang bisa mungkin bisa mengembalikan itu gitu loh. Ini ngomongin sistem rating dong kalau gitu ya Mas Benz ya. Iya, mungkin harus berani ya untuk tidak terlalu terpaku sama rating ya, tapi lebih berani melakukan terobosan inovasi untuk menyuguhkan alternatif musik yang begitu banyak ya. Di Indonesia itu begitu kaya gitu. Kalau misalnya Anda melihat Mas Benz Leo ini hubungannya dengan rating, karena selama ini kalau misalnya kita dengar dari musisi kan istilahnya yang berkualitas itu yang terjadi
saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak, ratingnya tidak bagus begitu. Harus Ya, yang ya, performance-nya wow, baru ratingnya naik gitu. Pendapat Anda? Saya kira yang harus dilakukan adalah perbanyak acara-acara musik yang sifatnya live. Jangan -1 atau jangan apalagi playback gitu ya. Karena itu tidak mendukung kualitas dari para performer kita maupun para komposer untuk agar karyanya itu dibawakan dengan roh yang ada pada para penampilnya. Walaupun cuma pakai gitar doang gitu. Gitu. Kayak tadi ini kan seru sekali. Iya, keren. Seringkali kalau kita nonton televisi tiba-tiba itu hanya -1, hanya vokalnya ada, musik iringan sudah ada, itu nyawanya agak kurang. Lalu gitu bagaimana kita dorong untuk oke musik kualitas nih udah mulai mendominasi lagi? Net dong. Nah, saya berharap dari net ini. Tapi Karena sedikit banyak deh, terobosan mungkin di ini sini. pertanyaan terakhir deh mungkin ya. Ada nggak sih pengamatan dari Mas Ikang atau juga Mas Ben ya, penyanyi yang saat-saat ini nih, yang era sekarang, yang memang karakternya ini agak mirip-mirip seperti dengan Bang Uta, ada nggak? Siapa kira-kira pengamatan teman-teman? Sebetulnya ada juga ya. Kalau kita melihat komunitas indie, itu banyak orang-orang yang jago sekali di ranah musik-musik live dengan beberapa hal yang berkaitan dengan penampilan yang hidup dan itu adalah karya sendiri. Contohnya? Contohnya sebetulnya kalau kita bisa melihat katakanlah Piwi Gaskin, ini anak-anak muda yang usianya baru 20-an. Dia membawakan lagu dengan tema Cinta Tanah Air, tapi asik sekali lagu itu. Bisa dibawakan jadi hits. Di Mata Sang Garuda judulnya. Ini lagu kan sebetulnya Cinta Tanah Air, tapi bisa dibawakan dengan anak muda sekali sehingga bisa melahirkan kayak dulu Gomloh, Kebiar dan Kebiar. Terus kemudian kita melihat Netral juga bikin lagu yang tema-tema seperti itu. Saya kira kayak Mas Ikang tadi, preman-preman itu kan pada situasi zaman itu memang ada situasi yang kayak sketsa sosial ya, kritik sosial. Dan itu terjadi terus sampai sekarang. Terjadi juga. terus. Nah, tahun 80-an yang fenomena menarik itu Indonesia sering memenangkan penghargaan di luar negeri. Misalnya tahun 82 wakil Indonesia di World Popular Song Festival di Tokyo, Lady misalnya, itu karya Anthony Sudibyo dibawakan Harvey Maliholo sama Rafika Duri, itu mendapatkan KW Kami Prize misalnya. Mungkin Vina tahun 80 Panduwinata paling banyak ya, era paling tahun banyak 80-annya dapat. Mbak Vina itu menang festival. Burung Camar, itu juga dibawakan di Tokyo. Dan beberapa hal seperti itu sebetulnya era itu yang kita nggak dapat sekarang. Luar biasa jadi era tahun 80-an ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh pemusik-pemusik generasi saat ini ya Maria. Yes. Tapi mungkin dalam rangka juga masih memperingati wafatnya Bang Utha Likumahua, mungkin sedikit dong kita agak menyanyikan lagu yang memang sangat luar biasa yang dinyanyikan oleh Bang Utha. Iya, yang jadi hits tentunya pada masa itu, kayak contohnya apa ya? Esokan masih ada. ini contekannya ini. Oh, gitu. Ayo dong. Ini jago nyanyi nih Arisan nih ya. Masih kan aja Nanti kamu lanjutin ya. Pandang dengan gemas. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipiku? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Asik. Kang Fauzi dan Mas Ben Sleo. Luar biasa. Luar biasa suaranya. Esokan masih ada. Utha tuh kayak begitu orangnya. Iya. Selalu optimis dia. Saat-saat nafas-nafas terakhir aja dia bilang, gua akan nyanyi lagi. Ya, sambil tidur gitu dia sempat cerita. Dan menjelang meninggal itu yang kalau kita diingatkan lagu hitsnya, dia cuma bisa nangis. Aduh, sedih sekali. Di rumahnya yang di ujung sana, di daerah mana Mas? Di Bintaro. Bintaro ya. Oh, dekat tetangga kita juga nih ya, Iya. Mas Ikang ya. Ya tentunya kita akan selalu mengenang Bang Utha Likumahua, salah satu musisi hebat Indonesia. Semoga semangatnya itu juga akan menyebar di musisi-musisi muda Generasi kita baru, sekarang ya untuk kembali lagi membangkitkan Indonesia jadi juara-juara di luar negeri. Bang Utha Likumahua mungkin boleh tidak ada, tapi semangat dan jiwanya tetap ada hingga saat ini karena seperti lagunya Esokan masih ada. Begitu ya Maria? Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Ikang, Terima Mas kasih. Ben. Terima kasih banyak. Baiklah, setelah komersial break berikut ini kami masih akan kembali berkaitan dengan suasana tahun 80-an mulai dari fashionnya, film, musik, dan sebagainya. Tetaplah di Indonesia Morning Show.